Selamat datang kembali kawan-kawan petani. Selamat datang di channel Sanatani, channel yang membahas seputar pertanian. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mohon dukungan kawan tani semua dengan cara subscribe dan like video ini. Nah, dukungan sederhana ini akan sangat membantu kami untuk terus membuat informasi-informasi seputar pertanian yang bermanfaat. Baik, pada video sebelumnya kita telah mengupas tentang penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Maka pada video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai penyakit blast pada tanaman padi. Untuk video mengenai penyakit kresek, link ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman tonton jika yang ingin mengetahui tentang penyakit kresek. Baik, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke intinya, yaitu cara penanganan penyakit blast, alangkah lebih baik kita harus mengetahui terlebih dahulu biologi dan ekologi penyakit ini. Ibaratnya, sebelum kita minum obat, kita harus tahu betul apa penyakit yang kita alami agar penanganannya lebih efektif. Nah, untuk para petani pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya penyakit blast. Tapi karena sekarang banyak petani milenial, kita perlihatkan dulu contohnya sebagai berikut. Penyakit blast adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Pyrrhucolaria grisea. Sekali lagi, jamur Pyrrhucolaria grisea yang menyerang pada semua fase tanaman. Pada saat masa vegetatif biasanya akan menyerang daun dengan gejala yang sangat khas, yaitu bercak coklat berbentuk belah ketupat atau bentuk layang-layang. Sedangkan pada masa generatif akan menyerang leher malai yang menyebabkan leher malai membusuk berwarna coklat dan menyebabkan pengisian bulir terhenti sehingga membuat padi menjadi hampa. Gejala ini mirip dengan gejala beluk atau penggerek batang. Nah, blast pada masa generatif ini biasa disebut dengan busuk leher atau patah leher, atau kalau orang Jawa Tengah bilangnya tekek. Kalau orang Jawa Barat biasanya bilang kecekik. Jamur blast mempunyai banyak ras dan berbeda pada setiap daerah. Pada kondisi lingkungan yang mendukung, satu siklus penyakit blast membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu, yaitu dimulai ketika spora jamur menginfeksi dan menghasilkan satu bercak pada tanaman padi, dan berakhir ketika jamur menghasilkan spora baru yang siap untuk disebarkan lewat udara maupun air. Nah, spora berbentuk tepung berjumlah 2000 sampai 6000. Coba kawan-kawan tani bayangkan saja, satu daun saja padi kita terkena penyakit ini akan berpeluang menjadi ribuan titik serangan. Nah, spora pada umumnya dilepaskan pada dini hari antara pukul 2 sampai 6 pagi. Pelepasan spora di daerah tropis juga terjadi pada siang hari setelah turun hujan. Nah, itu kenapa biasanya pada musim hujan penyakit blast ini sangat merajalela. Selanjutnya, dari satu bercak dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan spora dalam satu malam dan dapat terus menghasilkan spora selama lebih dari 20 hari. Penyakit blast lebih menyukai kondisi periode embun yang panjang, kelembaban yang tinggi, dan temperatur malam hari sekitar 22 sampai 25 derajat Celcius. Nah, faktor lain yang mendukung perkembangan penyakit blast adalah pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan, tanah dalam kondisi aerobik, dan stres kekeringan.
Pengaruh nitrogen terhadap sel epidermis menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding sel dan menurunnya kadar unsur silika, sehingga jamur lebih mudah melakukan penetrasi. Untuk penyebaran spora terjadi selain oleh angin juga oleh benih dan jerami yang sakit. Jamur blast mampu bertahan dalam sisa jerami dan gabah sakit. Dalam keadaan kering dan suhu kamar, spora masih bertahan hidup sampai 1 tahun. Sedangkan micelia mampu bertahan sampai lebih dari 3 tahun. Nah, coba bayangkan teman-teman. Penyakit jamur blast ini bisa bertahan sampai 3 tahun dalam gabah dan jerami. Baik, itulah biologi dan ekologi penyakit blast. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan jika sudah terjadi. Untuk yang pertama, penanaman benih yang sehat, artinya bebas dari penyakit blast pada masa sebelumnya. Yang berikutnya, yang kedua, cara tanamnya. Usahakan menggunakan metode jajar legowo. Kenapa? Karena pertanaman yang terlalu rapat akan menciptakan kondisi lingkungan, terutama suhu, kelembaban, dan aerasi yang lebih menguntungkan bagi perkembangan penyakit. Jadi, dengan menggunakan metode jajar legowo, pertanaman tidak akan terlalu rapat dan menciptakan jarak antar beberapa rumpun tanaman untuk aliran udara atau sirkulasi udara yang lebih baik. Pertanaman yang rapat akan mempermudah terjadinya infeksi dan penularan dari satu tanaman ke tanaman lain. Maka dengan itu, cara tanam yang dianjurkan adalah dengan cara tanam jajar legowo. Terserah kawan-kawan mau ukurannya berapa. Yang berikutnya, olah lahan jauh-jauh hari sebelum tanam. Contohnya di daerah kami, untuk olah tanah itu adalah 1 bulan sebelum tanam. Kenapa demikian? Agar spora jamur yang ada di dalam jerami mati karena naiknya suhu selama proses dekomposisi. Yang berikutnya, yang keempat, pemupukan nitrogen yang seimbang dengan kalium. Kenapa demikian? Dengan pupuk kalium menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit hawar daun dan jamur. Nah, yang berikutnya, penambahan unsur silika lewat penyemprotan daun. Biasanya pengaruh silika berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit dan meningkatkan mekanisme ketahanan tanaman. Pengaruh unsur silika telah banyak diteliti dan umumnya pengaruh silika terutama pada ketahanan fisik tanaman, khususnya sel-sel epidermis. Nah, akan tetapi unsur silika tidak mampu menahan perkembangan jamur setelah terjadi proses penetrasi dalam jaringan daun. Artinya, pemberian unsur silika baik dan efektif dilakukan sebelum terjadi serangan. Nah, selanjutnya adalah perlakuan benih dengan cara merendam benih dengan agen hayati dengan contoh bakteri Pseudomonas. Contoh produknya misalnya adalah Orisa Plus atau merek yang lain. Nah, hasil penelitiannya selama 2 tahun dari tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan bahwa perlakuan Pseudomonas paling efektif dalam mengendalikan penyakit blast. Nah, jika teman-teman susah mendapatkan agen hayati, dapat juga menggunakan perendaman menggunakan fungisida kimia. Tetapi efikasi atau efektivitas fungisida untuk pengobatan benih hanya bertahan 6 minggu dan selanjutnya perlu dilakukan penyemprotan tanaman. Untuk menekan populasi blast sebelum menyerang leher, perlu dilakukan penyemprotan minimum 2 kali. Itu pada masa anakan puncak
dan awal berbunga atau keluar malai. Nah, beberapa bahan aktif yang efektif antara lain ada trisiklasol, ada metiltiofanat, karbendasin, isoproteolin, mankoseb, dan difenokonazol. Adapun beberapa contoh produknya, misalnya Denis, Filia, Kojo, Samar, Bim, Envoy, Topsin, Tilo, Kamikaze, Skor, Explore, dan lain-lain. Silahkan sesuaikan dengan ketersediaan di toko pertanian di daerah kawan-kawan. Nah, dari sekian banyak contoh merek dagang dan bahan aktif yang saya sebutkan di atas, beberapa yang biasa kami gunakan dan cukup efektif untuk pencegahan penyakit BLAS adalah trisiklasol dan metiltiofanat. Untuk mankoseb dan difenokonazol kami jarang menggunakan untuk antisipasi pencegahan. Untuk difenokonazol sendiri biasa saya gunakan untuk pada saat pengisian buah dan pembeningan biji. Yang perlu teman-teman ingat dan ketahui adalah penyakit BLAS ini paling efektif ditangani dengan pencegahan dibandingkan sudah terserang. Yang masih bingung tentang dosis silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi demikianlah video kita kali ini yang membahas tuntas tentang penyakit BLAS pada tanaman padi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon dukungan kawan-kawan tani semua untuk subscribe dan like video ini, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.